Melepaskan belenggu pendidikan di Indonesia. Perjalanan pendidikan nasional Indonesia memiliki dua tambahan besar. Pertama, pendidikan Indonesia pada zaman kolonial. Kedua, pendidikan Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia. Pendidikan Indonesia zaman kolonial dimulai pada tahun 1854, diinisiasi oleh Bupati, dibuatlah sekolah kabupaten yang bertujuan untuk mendidik calon-calon pegawai. Pada tahun yang sama, lahir Sekolah Bumi Putra yang hanya memiliki 3 kelas. Sekolah ini hanya mengajarkan rakyat membaca, menulis, dan berhitung seperlunya. Pada akhirnya tahun 1920, lahirlah perubahan radikal dalam pendidikan. Kemudian, pada tahun 1922, lahir Taman Siswa di Yogyakarta yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membentuk Taman Siswa sebagai bentuk jiwa rakyat negara Indonesia untuk bisa merdeka dan bebas. Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tahun 1922. Ki Hajar Dewantara dalam pidatonya menyampaikan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Dalam pidatonya pula, Ki Hajar Dewantara menyampaikan 3 asas Taman Siswa: kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pertukaran kebudayaan dengan dunia luar harus kontinuitas dengan alam kebudayaannya sendiri, konvergensi dengan kebudayaan lain, dan bersama mewujudkan persatuan dunia dan manusia yang konsentris. Pendidikan ini juga memperbolehkan adanya adaptasi terhadap pendidikan bangsa luar, asalkan peserta didik diberikan pendidikan kultural dan nasional yang ditujukan ke arah kelurahan, manusia, nusa, dan bangsa, dan tidak memisahkan diri dari kesatuan kemanusiaan. Pendidikan setelah kemerdekaan Indonesia diterapkan dengan menerapkan kurikulum-kurikulum yang diterapkan di Indonesia. Kurikulum yang diterapkan di Indonesia terus disempurnakan, dimulai dari kurikulum pertama, yaitu kurikulum pada tahun 1947 dengan nama Rencana Pelajaran 1947, sampai juga dengan kurikulum yang digunakan saat ini, yaitu kurikulum Merdeka. Berbagai kurikulum yang diterapkan di Indonesia menjadi bukti perjalanan panjang pendidikan nasional Indonesia. Seluruh kurikulum yang digunakan dibuat berdasarkan pada kebutuhan peserta didik dan tujuan pembelajaran setiap zamannya. Mulai dari kurikulum pertama yang fokus pada penyerapan nilai-nilai kebangsaan, bukan kemampuan kognitif, disempurnakan sampai saat ini, yaitu kurikulum Merdeka, belajar yang bertujuan untuk memperbarui sistem pendidikan Indonesia agar lebih responsif terhadap perubahan zaman dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan global. Kurikulum Merdeka memberikan kesempatan fleksibel kepada setiap satuan pendidikan untuk merancang kurikulum operasional satuan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi latar belakang setiap satuan pendidikan. Belenggu pada pendidikan Indonesia, yaitu belum meratanya pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Praktik pembelajaran yang membelenggu kemerdekaan peserta didik dimulai pada saat sebelum kemerdekaan, yaitu pribumi yang tidak mendapatkan pendidikan secara merata karena adanya beberapa sistem yang hanya membuka kesempatan pendidikan untuk anak-anak kolonial. Sedangkan pada saat setelah kemerdekaan, pendidikan Indonesia sampai saat ini masih terbelenggu pada kurangnya pemerataan mendapatkan hak bersekolah. Solusinya yaitu diperlukan model pendidikan yang berdasarkan pada kebutuhan peserta didik, disesuaikan dengan perkembangan zaman dan latar belakang peserta didik di seluruh wilayah Indonesia. Model pendidikan pada saat ini yang dapat melepaskan belenggu dan dapat memerdekakan peserta didik, yaitu menyesuaikan dengan kebutuhan belajar, karakteristik, dan latar belakang peserta didik. Model pendidikan yang dapat membebaskan peserta didik untuk belajar secara mandiri, kreatif, dan sesuai dengan minat mereka.
Model-model ini cenderung lebih fleksibel, berpusat pada peserta didik, dan mengakomodasi berbagai gaya belajar serta potensi unik dari setiap individu. Diharapkan guru dapat melakukan identifikasi kebutuhan peserta didik terlebih dahulu, kemudian menyusun strategi pembelajaran berdasarkan kebutuhan peserta didik. Pembelajaran berfokus pada partisipasi aktif peserta didik. Melepaskan belenggu pendidikan.